Shalom saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu dengan saya penginjil Irene Widya Kusuma. Dan saat ini kita kembali bertemu di dalam acara Kopastif, Kongko Pastoral Inspiratif. Nah, di dalam podcast Kopastif kali ini kita tentu saja akan membahas kembali sebuah tema. Dan tema yang tidak kalah menarik dengan hari-hari sebelumnya. Karena hari ini kita akan membahas tentang salah satu buah Roh Kudus, yaitu kebaikan. Nah, kita juga akan membahas sebenarnya bagaimana mempraktekkan kebaikan ini dengan ketulusan dan kesungguhan. Teman kongko saya tentu saja orang baik-baik, karena kita akan membahas tentang kebaikan. Kita mengundang saat ini adalah Pendeta Santobi. Halo Pak Santobi, senang sekali walaupun kita harus berface shield seperti ini ya Pak ya. Tapi hari ini kita bisa membagikan berkat bagi rekan-rekan kita sekalian. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu, Pendeta Santobi adalah pendeta di GII Hokim Tong yang saat ini menjalani sebagai ketua lokasi di GII Taman Holis. Dan beliau ini juga salah satu tenaga pengajar di STT Bandung. Baik, Pak Santobi, hari ini rasanya saya agak minder begitu ya, karena saya harus berhadapan dengan seorang yang baik gitu. Dan saya mungkin di sisi sebaliknya begitu. Tapi izinkan kita boleh berbincang hari ini. Pak, menurut Bapak sendiri, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kebaikan, Pak? Ya, sebenarnya ketika kita bicara tentang kebaikan, maka itu kan sebenarnya kebaikan berasal dari kata baik ya. Jadi kalau kita bicara tentang baik, maka itu mengacu kepada sebuah kondisi yang baik. Jadi kalau misalnya kita ditanya, bagaimana kabarmu? Baik. Artinya tidak ada masalah. Bahkan kalau tidak ada masalah sama sekali, mengatakan saya sangat baik. Nah, tetapi sebenarnya kebaikan juga bisa mengacu kepada hal yang bersifat moral ya. Artinya sebuah hal yang tindakan yang baik, perkataan yang baik, dan hal-hal yang memang baik yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan kebaikan itu sendiri. Jadi bisa perkataan, bisa perbuatan, begitu ya Pak ya. Tapi Pak, bagaimana kita bisa membuat satu kriteria bahwa orang itu bisa kita sebut orang baik Pak? Ya, memang sebenarnya kan kalau bicara tentang disebut orang baik, itu sebenarnya sebutan dari orang lain begitu ya. Misalnya saya ya baik. Bapak orang baik nah, gitu kalau ya? saya bilang orang baik kan itu terlalu pede gitu ya. Tapi ketika orang disebut baik itu bisa dari orang lain yang merasakan kebaikan daripada orang tersebut. Jadi ada sesuatu yang dialami oleh orang betul. lain. Nah, tapi memang orang baik itu adalah sebenarnya orang yang memikirkan kebaikan buat orang lain. Ya, selalu berbuat, memikirkan bagaimana orang lain itu mendapatkan sebuah kondisi yang baik. Ya, misalnya orang-orang yang punya masalah, kemudian juga perlu bantuan. Nah, orang yang baik adalah orang yang mengusahakan supaya orang punya masalah itu tidak lagi mendapatkan masalah, artinya membantu, menolong, ya mungkin tetangga yang kurang makan, mungkin dia melihat kondisi tersebut dan dia langsung memberikan makan. Artinya sebuah sikap, sebuah kehidupan yang memang menunjukkan kebaikan bagi orang lain, memikirkan kebaikan buat orang lain. Oke, saya kurang makan nih Pak. Amin. Tadi kita makan bareng ya. Iya Pak, tapi memang ya kalau kita bicara tentang kriteria orang baik, mungkin ini lebih ke arahnya berarti agak subjektif juga. Betul, ya. Bisa sih. Karena baik itu kan belum tentu misalnya baik buat Bapak, belum tentu baik buat saya begitu. Tapi tentu saja standar kebaikannya ada begitu ya, untuk kita bisa bicara tentang kebaikan. Nah Pak Santobi, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya saya nggak tahu nih ya, dengan perkembangan zaman hari ini rasanya orang bilang berbuat baik itu, aduh janganlah. Karena ada bahayanya, ada resikonya dan lain sebagainya karena kalau kita berbuat baik. Tapi bagaimana supaya kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Jadi mungkin kita juga bisa mendorong saudara-saudara yang saat ini juga mendengarkan dan melihat supaya mereka juga boleh berbuat baik. Ya. Bagaimana ini Pak? Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang berbuat memang sebuah hal yang tidak mudah. Artinya kalau kita lihat kan, kita tahulah firman Tuhan juga mengatakan tidak jemu-jemu berbuat baik. Tetapi ketika
kita melakukan itu sebuah hal yang tidak mudah. Nah, menurut saya adalah yang pertama-tama memang kita harus sadar, menyadari bahwa kita sudah menerima kebaikan daripada Tuhan. Itu menjadi kuncinya. Oke. Artinya kita boleh ketika kita merasakan Tuhan itu baik, kita diberkati oleh Tuhan, dan itu menjadi sebuah motivasi secara tidak langsung akhirnya kita ingin rindu membagikan berkat itu kepada orang lain. Tetapi kalau orang tidak merasakan kebaikan daripada Tuhan, tidak bersyukur, maka otomatis dia biasanya lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Nah, kemudian hal yang kedua juga buat saya adalah kita juga harus punya ketulusan, ya, karena bicara tentang kebaikan itu bukan bicara tentang untung saya, begitu ya. Nah, kadang-kadang memang perbuatan baik belum tentu itu menjadi sebuah kebaikan. Nah, kadang-kadang perbuatan baik itu bisa dipakai orang untuk menguntungkan diri sendiri. Nah, tetapi dalam hal ini kebaikan itu bisa dirasakan oleh orang ketika orang juga merasakan ketulusan, merasakan bagaimana pemberian perbuatan baik itu adalah sebuah yang memang betul-betul real. Bukan ada udang di balik batunya. Artinya bukan sesuatu di dalamnya. Nah, kalau kita memang memiliki hati yang tulus, yang ingin membantu, maka kita tuh tidak usah disuruh orang lain, begitu ya, tidak usah dipaksa, tapi itu betul-betul keluar daripada kehidupan kita yang rindu membantu orang lain. Iya. Nah, mungkin yang satu lagi, buat saya adalah berbuat baik juga perlu sebuah usaha, ya. Artinya sebuah tindakan nyata. Karena kalau kita pikir semua pasti ingin berbuat baik. Ya, kita juga ingin berbuat baik, tapi kalau berbuat baik itu tidak dalam praktek, artinya harus dimulai dari hal yang kecil, itu akan sulit. Makanya kita kan mengajar anak-anak kita kan belajar berbuat baik, begitu ya. Dan saya lihat juga di sekolah, guru juga belajar misalnya, ayo coba kamu lakukan sesuatu, begitu ya, yang baik, hal yang kecil, dididik, dan itu menjadi sebuah gaya hidup ya. Kemudian bagaimana kita juga bisa menjadi sesuatu yang apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebaikan bagi orang lain. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Pak, saya tadi tertarik dengan kalimat Bapak. Berbuat baik, ketika kita berbuat baik itu belum tentu bisa menjadi sebuah kebaikan. Ya. Ini gimana nih Pak? Jadi begini, kadang kan kalau kita lihat misalkan, ya, kadang kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, itu yang menjadi penting. Ya, misalnya belum tentu nih, misalnya dalam misal pilkada nih ya, ada orang misal memberikan bantuan apa begitu ya. Nah, belum tentu itu memang murni dari hatinya. Memang baik kelihatannya, tapi perbuatannya baik, ya? Tetapi apakah itu berdasarkan ketulusan kebaikan yang dilakukan? Karena pernah ada kasus itu ternyata dia tidak dipilih, diambil lagi tuh barang-barangnya begitu ya. Dari bahkan ya bangunan apa semua dibongkar lagi, diambil karena dia marah. Dia berharap kebaikan dia itu dibalas dengan kebaikan orang lain. Jadi perbuatan baik yang tidak murni itu mengharapkan balasan. Tetapi perbuatan baik yang murni, yang sungguh-sungguh, itu pasti tidak mengharapkan balasan. Karena memang rindu ingin berbuat baik. Iya, kalau pendeta doain orang supaya cepat sembuh, kalau nggak dapat apa-apa terus cepat mati gitu ya. Saya terakhir doakan berapa orang meninggal. Waduh, iya. Tapi tentu saja ya Pak, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil untuk kita tetap berbuat baik ya Pak ya? Pasti, artinya bukan hal yang mustahil, kita bisa lakukan kebaikan. Walaupun di dunia hari ini kenyataannya kita sadari bahwa kadang berbuat baik juga tidak membawa kebaikan bagi orangnya sendiri ya. Ya, jadi itu kan memang sebenarnya begini, dalam konteks zaman sekarang kan orang tuh sebenarnya memikirkan diri sendiri. Yes. Ya. Dan kemudian ini ya, egois, betul. semakin individualis. Memang jujur lah tidak mudah ya ketika kita berbuat baik. Iya, artinya betul. Kadang tuh kita tergoda tuh seperti ini. Kadang kita sudah melakukan kebaikan, orang tuh tidak membalas dengan kebaikan. Dan itu akhirnya membuat kita sudahlah malas lah begitu ya. Apalagi kalau misalkan ya enggak, kita sudah sedemikian baik, kemudian kita diperlakukan tidak baik, hanya pikir ya sudahlah ngapain lagi berbuat baik. Tetapi saya percaya kalau misalnya kita betul-betul punya kerinduan yang tulus, ingin berbuat baik, ya walaupun kita tidak hargai kebaikan kita, tetapi saya percaya kebaikan kita itu akan mendatangkan kebaikan buat dia. Dan pasti nanti akan bisa dikatakan tuaiannya itu pasti ada, dan kita akan melihat bagaimana kebaikan kita itu akan mengubah orang tersebut, dan pasti satu waktu pun dia akan baik sama kita. Jadi sebenarnya kita pun sedang menabur gitu ya Betul. Pak. Ketika kita berbuat baik pasti nggak akan sia-sia begitu. Betul. Iya. Saya sebenarnya baik sih Pak. Jadi silahkan minum dulu Pak. Saya nanti takutnya pembicaraan kita soalnya masih panjang. Nah ini ya Pak ya, sambil ketika kita melihat kebaikan ya, kadang-kadang Pak Santobi mungkin juga menyadari ya,
kebaikan seseorang itu bisa dimanfaatkan, Pak. Orangnya baik tapi dimanfaatkan gitu, mumpung baik apapun dibantu, apapun dilakukan. Nah, kalau yang kayak begini menurut Bapak gimana nih? Atau mungkin Pak Santobi pernah mengalami begitu ya, seseorang yang saya lihat sih sehari-hari kan Pak Santobi baik gitu ya, mungkin orang wah mumpung nih pendeta selalu menolong, kalau dimintain bantuan gak pernah menolak, tapi ternyata Bapak dimanfaatkan. Ya, sebenarnya pertanyaan mendasar itu apakah saya baik? Oh gitu ya, oh berarti kita harus ulang dulu ya, apakah Bapak baik gitu. Tapi mungkin bisa diceritakan Pak, pernah dimanfaatkan gitu atau secara mendasar seperti apa nih kalau orang yang baik tapi dimanfaatkan oleh orang lain begitu? Ya, memang sebenarnya begini, kadang ada orang-orang juga yang pinter lah ya, pinter itu artinya mengambil kesempatan, situasi. Dan saya pikir dia juga mungkin satu sisi memang memerlukan begitu ya. Jadi memang memerlukan minta bantuan. Tetapi lama-kelamaan mungkin dia merasa keenakan kemudian memanfaatkan. Ya, tetapi memang begini, buat saya adalah kebaikan itu memang menjadi sebuah hal yang perlu, artinya penting. Dan buat saya tidak lagi memandang dimanfaatkan atau tidak begitu ya. Oke. Karena begini, kalau misalnya kita memikirkan, oh saya dimanfaatkan begitu ya. Nah kemudian kita berpikir, ya sudah nggak usah berbuat baik begitu kan. Dan sekali lagi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, saya banyaklah menemukan lah ya, termasuk di jemaat sendiri begitu ya, dan nggak mudah begitu ya. Dan kadang-kadang kita jadi jengkel kalau kita ternyata tahu dia tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Karena jujur kalau orang yang punya motivasi tidak baik, dia pasti cerita, saya nggak punya makan, saya nggak bisa makan Pak, saya juga seperti ini seperti itu, dan kita pikir ya betul dia memang memerlukan. Kasihan gitu ya, kasihan, kita berjuang habis-habisan untuk bantu, kita mati-matian begitu, tapi setelah tahu, ternyata tidak seperti itu ya. Ternyata bohong. Saya sempat kaget-kaget juga ternyata ya, ada orang yang katanya nggak punya makan, seperti apa, ternyata hidupnya punya uang, artinya bahkan dapat warisan, itu setelah diungkapkan gitu ya. Tetapi maksud saya begini, rasanya kita kesel banget gitu ya. Iya betul. Tetapi bagi saya adalah it's okay, artinya begini, kebaikan yang kita lakukan adalah yang penting adalah buat dia. Artinya bagaimana respon dia sebenarnya tentang kebaikan. Kalau urusan dia misal memanfaatkan, apalagi misal bicara tentang pelayanan di gereja, maka itu urusan bukan lagi sama saya tapi urusan sama Tuhan. Tapi saya berharap sekali lagi kebaikan kita juga kadang-kadang kita harus memang bisa mengubah begitu ya. Dia merasakan kebaikan kita. Jangan sampai kemudian kita berubah begitu ya. Misalnya kita sudah baik, kemudian kita melihat yang memanfaatkan, kemudian kita berubah. Kita mengatakan saya tidak mau lagi berbuat baik. Itu juga nggak baik. Percuma gitu. Itu juga nggak baik begitu. Nah, saya percaya sekali lagi dalam kehidupan saya juga waktu saya kecil ya, artinya bukan kecil lah, SMA lah ya. Saya kan sekolah di Lampung, dan memang kalau saudara tahu konteks di Lampung itu nggak mudah ya. Saya ada satu orang tetangga lah ya. Ya kadang kalau ketemu sama saya, mungkin dia menganggap saya lemah. Ya, atau memang dalam konteks budaya tertentu lah ya, ini kondisi memang tidak mudah. Tapi kadang kalau ketemu saya dia selalu minta uang, kadang juga melakukan tindakan yang nggak sopan sama saya. Misalnya kalau saya jalan di perempatan ada dia, saya udah tahu tuh, ini orang udah nggak benar nih. Kadang dia, gitu ya? Tukang palak, dia lempar saya, dia ngerokok, dia lempar saya begitu ya. Terus kadang-kadang minta uang begitu ya. Nah awal-awal saya kesel. Kalau ketemu sama dia, kayaknya menghindar begitu ya. Ancaman begitu ya. Tapi saya pikir, sudahlah nggak masalah. Tapi begini, kemudian saya berubah pola pikir saya. Ya mungkin dia membutuhkan begitu ya. Mungkin dia memang kurang begitu ya. Akhirnya saya ikuti aja misalnya ya. Kemudian misalnya kalau saya naik sepeda ke pasar, ada dia. Ayo, dia langsung tiba-tiba naik sepeda. Tolong antar saya. Ya saya antar aja dengan seneng gitu ya. Sambil ngobrol, saya ajak ngobrol gitu ya. Teman sebaya berarti. Teman sebaya begitu ya. Kemudian bisa minta uang berapa, saya kasih aja begitu ya. Saya enjoy aja begitu ya. Saya tetap berbuat baik sama dia. Nah yang luar biasa adalah ternyata kemudian dia berubah. Gitu ya, berubah. Akhirnya dia malah menjadi teman. Kemudian malah bisa bela saya begitu ya. Artinya sekali lagi dalam segala macam peristiwa dalam kehidupan saya, ketika orang mungkin jahat sama saya, nggak baik, saya memberikan kebaikan, itu mengubah. Ya pernah teman sekolah juga, ya kami sering berantem begitu ya, kesal juga. Pernah saya lagi duduk istirahat, dia taburkan misalnya ya, kapur itu kan kita sekolah pakai kapur, dihancurkan. Waktu saya duduk, dia taburkan di atas kepala saya. Biasanya saya berantem aja begitu, tapi kemudian saya ingat firman Tuhan. Waktu saya remaja,
dengar khotbah itu diajarkan bagaimana kita mengasihi musuh kita. Ya, itu kalau kita berbuat kebaikan seperti menaruh bara di atas kepalanya. Dan itu betul-betul saya praktekkan. Ya, dia lakukan apapun saya diam. Biasanya saya pukul gitu ya, saya bisa. Karena saya juga nggak tahan dulu kan cukup agak sedikit beranda saya waktu ya. Tapi aja kemudian saya belajar sabar. Kan saya sudah mulai ke gereja, ya sudah mulai melayani, saya sudah mulai berubah. Dan saya praktekkan itu. Dan luar biasa memang akhirnya kemudian mengubah dia. Ya, dulunya kalau ketemu berantem begitu ya, akhirnya sekarang jadi teman, sahabat. Kalau ketemu di luar, udah nggak satu sekolah lagi ketemu, dia panggil saya begitu ya. Artinya itu bisa kebaikan itu bisa mengubah seorang. Justru jadi sebuah relasi ya. Betul. Itu yang Paulus bilang kalau kita tidak berbuat ya kebaikan terus menerus, maka tuaian itu kita akan terima. Seperti itu. Oke, ya tapi pendengar podcast kalian ya, ini sangat menarik. Karena kalau kita menyadari hari ini, ketika kita berbuat sebuah kebaikan dan cenderung mungkin kita menjadi orang-orang yang dimanfaatkan, maka sebenarnya secara natur manusia kita itu biasanya akan menghentikan begitu ya perbuatan baik kita. Tapi dengan apa yang Pendeta Santobi tadi sampaikan, sebenarnya kita perlu melihat ada satu hal yang kita garis bawahi, motivasi kita berbuat baik. Terlebih ketika mengingat bahwa tadi Pak Santobi juga sempat sampaikan, karena Pak Santobi sudah ada di dalam Tuhan, melayani. Jadi kuncinya kekuatan untuk tetap berbuat baik adalah ketika memang Tuhan itu hadir ya dalam kehidupan kita. Karena saya bisa bayangkan Pak, kalau saya ada di posisi Bapak, itu orang pasti sudah di rumah sakit Pak. Saya tahu Ibu bisa jago taekwondo ya. Makanya saya udah bayangkan itu kalau ditantang di jalan begitu, wah kalau saya zaman dulu ya, zaman saya SMP SMA, nggak ada itu Pak kata ya udah diam dia yang saya diamkan Pak. Wah, tapi hebat luar biasa. Untung saya udah bertobat hari ini Pak. Jadi ini Pak kembali nih, kalau tadi kita bicara tentang konteks dimanfaatkan. Dimanfaatkan ini memang hari ini rasanya sih kejadiannya banyak ya Pak ya. Orang dimanfaatkan karena kebaikannya itu bikin orang kesel, jengkel. Apalagi kalau tadi yang Bapak bilang. Kita tahu nih orang ini sebenarnya memanfaatkan. Nah secara dunia ini apa nggak disebut kebodohan ya Pak ya? Ya sebenarnya sih kalau misalkan begitu ya orang lain tahu ya kan kadang-kadang kita gini, kadang kita tuh merasa ya kita berbuat baik itu ya memang inilah yang saya lakukan begitu ya, nggak punya pemikiran yang negatif lah ya. Oke. Ya kita kerjakan. Karena motivasinya memang kita anak Tuhan itu. Mengalami kebaikan Tuhan, kita lakukan hal yang baik. Tetapi kadang-kadang orang kan menilai, melihat. Yes. Ya terus mengatakan kamu bodoh amat sih begitu ya. Iya, betul. Kamu mau seperti ini, seperti itu dan memang itu pola dunia itu berarti memang yang seperti itu kan. Betul. Dan jujur kadang-kadang kita tergoda juga nih. Iya juga ya begitu ya. Ini pendeta, ini pendeta ya. Dibodoh-bodohin sama jemaat begitu. Iya juga begitu ya. Dan memang kadang bisa tergoda untuk mengatakan ya udahlah nggak usah kamu susah-susah lagi begitu ya. Capek lagi begitu ya. Yes. Nah cuma kan ketika kita bicara tentang firman Tuhan juga kan mengatakan tak jemu-jemu berbuat baik ya. Nah apakah memang dengan konteks begini kemudian kita mengalah dengan konsep dunia. Artinya oh ya benar juga ya ngapain berbuat baik. Justru kan harusnya seperti firman Tuhan juga bagaimana kita mengasihi musuh atau berbuat baik kepada orang yang memang sebenarnya yang tidak baik sama kita. Artinya kalaupun ada orang yang punya motivasi tidak baik sama kita, memanfaatkan, is okay lah itu mah urusan dia lah begitu ya. Okay. Ya yang paling penting kita adalah tetap berbuat baik ya. Nah sekali lagi saya percaya ketika kita berbuat baik Tuhan pasti berkati lah saya percaya ya enggak. Dan saya percaya seperti itu. Bagaimana ketika kita sudah menjadi berkat kita juga pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yes. Kalimat tidak jemu-jemu itu tadi ya Pak ya. Karena pendengar sekalian kalimat tidak jemu-jemu itu berarti ya walaupun ada sesuatu yang kita hadapi yang tidak enak, tidak nyaman, tapi harus lagi kita lakukan, kembali kita lakukan begitu ya. Sebenarnya nggak enak sebenarnya kalau buat baik. Betul. Iya, misalnya nih contoh ya, ingat lah ya kita dulu sekolah anak-anak sekolah ya. Misalnya tolong ya jemputin titip anak begitu ya. Iya. Kita sering titip lagi kan begitu ya. Terus nah sekarang titip ya. Nah ini kan sering dititipkan begitu ya.
Ya karena kita pikir terus kita pikir kapan kita titip sama orang begitu. Artinya ya sampai akhirnya kan kemudian saya sama istri misalnya tolong titipin, akhirnya kita jemputin tuh 1, 2, 3 anak begitu ya. Kita antar, itu hal yang kecil sebenarnya. Iya. Tapi kalau dipikir ya sebenarnya kalau nggak mau ya bilang aja nggak bisa, sibuk. Iya. Karena kita pikir begitu kan, tapi buat kami ya is okay lah karena kita selagi masih bisa. Artinya kemudian begini, kita juga, dan itu hal yang baik karena orang lain punya kesulitan, ya kita bisa berikan kebaikan, begitu ya, bisa membantu. Ya dari hal yang kecil, hal yang besar, sekuat kita bisa kita lakukan, kita akan kerjakan, begitu. Iya. Jadi pandemi ini rupa-rupanya membuat Pak Santobi agak lega juga. Nggak ada titipan anak. Setuju. Termasuk anak ibu dulu ya. Iya. Saya dulu juga suka nitip ya. Oh, iya. Bu, titip Skyler begitu. Iya, tapi memang ya kenyataannya dalam kehidupan kita hari ini tuh nggak bisa dipungkiri ya Pak Santobi ya. Orang ada sebenarnya yang sampai hari ini pun sebenarnya bisa kita bilang kategori orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan kita sangat appreciate gitu ya, kita sangat salut dengan orang-orang seperti ini. Tetapi Pak, ketika kebaikan itu terus dilakukan dan orang ini atau kita pribadi bahkan justru menerima kejahatan dan ketidakbaikan. Nah kalau mengalami hal seperti ini, mungkin kita bisa juga berikan satu gambaran gitu ya kepada pendengar podcast hari ini. Apa ya yang seharusnya kita lakukan? Mungkin juga terhadap orang yang memanfaatkan itu. Apakah kita perlu bicara? Apakah kita perlu batasi? Atau kita perlu sesekali marah kepada orang itu? Atau kita gosipin aja gitu Pak. Hati-hati nih sama orang ini. Gimana nih Pak kalau yang hal-hal demikian? Tentu sebagai manusia sih pasti kita ingin mungkin membalas ya, atau juga udahlah ngapain lagi berbuat baik sama dia begitu ya. Dan kadang-kadang juga kita tergoda untuk kan ada orang punya prinsip seperti saya pernah mendengar. Jadi kalau kita baik sama orang begitu ya, kita berharap dia baik begitu ya. Tapi ketika kita sudah baik, dia berbuat jahat, maka kemudian kita pikir sudahlah, saya bisa berbuat lebih jahat daripada kamu begitu ya. Karena sudah merasa dihianati, sudah berbuat baik tapi merasa dihianati. Nah dalam konteks ini memang sekali lagi tidak mudah ya kalau saya lihat. Tetapi kalau saya belajar dari firman Tuhan, itu Paulus dalam Roma 12:17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah menarik kata Paulus begitu ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah dalam pemahaman seperti ini kalau kita lihat, ternyata Paulus itu mengerti kalau misalnya kejahatan dibalas kejahatan itu nggak akan selesai masalahnya. Kayak film silat Pak. Betul, balas dendam begitu ya, balas dendam begitu ya. Udah baik dibalas jahat, kemudian udah kita jahat, bahkan kita lebih jahat lagi. Nah kita balas lebih jahat, dia juga begitu sama, lebih jahat lagi begitu ya. Iya, betul. Nah ini semakin lama semakin parah. Ya kita tahu dalam konteks begini ada 2 orang bersahabat kemudian jadi rusak begitu ya, keluarga jadi pecah karena konsep seperti ini, membalas kejahatan, ketidakbaikan dengan ketidakbaikan. Nah justru Paulus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dikatakan lakukan apa yang baik, lakukan aja begitu yang baik. Nah yang menarik adalah ayat 21 dia berkata gini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi katanya kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini menarik Paulus katakan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Begitu. Dan ini saya alami sendiri, yang saya sudah ceritakan. Bagaimana ketika orang jahat, kita berbuat baik terus berbuat baik. Nah pasti saya percaya orang itu punya hati nurani. Orang itu punya, artinya bisa refleksikan dirinya. Ya salah saya di mana begitu. Atau kemudian ternyata selama ini saya salah. Dan itu menjadi kunci buat saya. Ya misalnya kalau dalam keluarga konteks. Misalnya suami jahat begitu ya. Tapi kalau istri dengan lembut terus berbuat baik. Artinya tetap melayani dengan sukacita. Tetap melayani dengan kesungguhan, ketulusan. Itu pasti bisa mengubah. Ya, dan saya percaya misalkan juga ya ada anak yang nakal, kalau kita misalnya pelayanan di anak begitu ya, ada anak yang nakal dan kita pikir sudahlah. Kadang-kadang begini, guru sekolah minggu misalnya, anak nakal ini datang, aduh hari ini pasti, rame lah begitu ya. Tapi kalau nggak datang, puji Tuhan, hari ini pasti tenang begitu ya. Satu jiwa hilang. Nah, saya dalam pelayanan saya juga pernah jadi guru sekolah minggu dan kalau misalnya punya anak seperti ini, justru kita berlipat-lipat harus memperhatikan dia, berbuat baik. Pasti kehidupan dia punya masalah, latar belakang, keluarga segala macam.
Nah yang something seperti wrong ini gitu ya, ada biasanya kita sesuatu. datangi rumahnya, Iya. ketemu sama orang tuanya, kenapa, dan kita perhatikan begitu ya. Dan saya melihat setelah mereka bertumbuh besar dan mereka kemudian jadi anak-anak yang baik, luar biasa. Dan Mhm. mereka pasti ingat begitu ya, wah ini Lawson-nya begitu ya. Artinya begini, saya percaya kebaikan itu bisa mengubah. Walaupun sejahat apapun orang, kebaikan itu menjadi suatu hal yang indah. Kenapa? Karena kita pun gitu ya, kita ada orang yang sebenarnya tidak baik. Ya, Iya, secara iya. natur kita berdosa. Tapi Yes. Tuhan tuh baik, mau menolong kita, memberkati kita. Dan itu pasti mengubah kehidupan kita. Terutama bagaimana Kristus kan mati buat kita, ya menyelamatkan kita, menebus kita, dan itu memberikan kemenangan buat kita. Seperti itu. Tapi ada batas waktu nggak sih Pak? Kalau misalnya kita ngomongin orang harus terus begitu ya. Tadi berbuat baik itu Ya, ada batas waktu atau ya selama-lamanya begitu? ya memang seperti ini. Jadi bukan artinya juga misalnya, buat saya begini. Jadi kadang-kadang sekali lagi ya, kita pikir sudahlah enough lah begitu ya. Iya. Nah, cuma ketika kita menghentikan perbuatan baik kita sebenarnya kita tidak menolong orang tersebut begitu ya. Hmm. Jadi artinya ya kalau misalnya dia misalnya sudah memanfaatkan kemudian masih dalam karakter dia seperti itu. Nah, buat saya adalah jangan sampai kita berhenti karena itu menjadi sebuah kesempatan buat kita sebenarnya untuk Mhm. mengubah dia. Karena ketika kita berhenti dalam kondisi seperti itu, ya tetap seperti itu. Nah, cuma memang kadang-kadang tergantung orang tersebut juga. Iya. Misalnya ya, kalau dia masih memang terlalu bandel seperti apa, tentu kita juga kasih peringatan, kasih disiplin begitu ya. Oke. Ini saya baru saja kasih disiplin satu jemaat, Hmm. dia sudah berbohong memanfaatkan bantuan gereja seperti Iya, iya. apa. Dan itu saya disiplin dan dia cukup kaget juga. Artinya begini, Mhm. ya ini loh kamu juga harus tahu, kamu buat salah. Ya, kebaikan juga harus kalau kita lihat kan bicara tentang kebenaran. Dididik juga Dididik gitu ya juga, Pak ya? harus dididik juga. Kamu tuh sudah salah di sini. Iya betul. Kebaikan kita sebenarnya tulus, sungguh-sungguh, tidak boleh dimanfaatkan. Dan saya bilang kamu juga tidak boleh nuduh gereja semacam-macam ya. Dan jadikan korban. Tidak, karena kesalahan kamu. Tetapi gereja itu Iya. sudah bantu kamu. Betul. Ya sudah benar-benar menolong kamu dan harusnya kamu bersyukur. Dan tidak boleh hidup dalam ketidakbenaran, begitu kan? Yes. Malah memanfaatkan, oh enak gereja pasti bantu Iya, seperti ini. betul, Akhirnya betul. kemudian, wah sudah saya enak enggak. Kita juga bicara tentang kebenaran, mendidik dalam kebenaran seperti Iya, itu. iya. Kalau pengalaman Bapak tadi yang sampai orangnya ternyata pada akhirnya berubah, itu butuh berapa waktu tuh Pak? Yang teman SMA tadi. Ya itu memang cukup panjang ya, Panjang artinya ya? kita harus sabar begitu ya. Tapi memang ya sekitar 6 bulan setahun lah ya, karena Oke. kan sering ketemu begitu Iya, ya. Akhirnya kemudian ya bisa misal kalau dia ketemu sama dia bahkan dia ngajak saya masuk ke rumah itu juga sebuah hal yang rasanya mustahil sebenarnya ya. Mhm. Dari dia tekan saya, dia tindak saya dan dipikir mungkin dia ini orang bodoh kali ya atau orang nggak pas dia karena mungkin dia pikir saya nggak bisa melawan. Tapi Iya. sebenarnya kalau sebelum saya bertobat itu, saya juga cukup berat. Artinya di sekolah juga saya Berantem juga top bisa nakal. gitu Kan ya? saya ada berapa waktu nggak ke gereja. Jadi saya Hmm. pernah ada masalah kemudian nggak ke gereja lagi begitu ya. Dan itu masa parah lah ya. Iya, iya. Sering dihukum di sekolah sama guru karena sering berantem, Oke. ribut gitu ya. Sedikit saja kalau saya disinggung saya langsung reaksi. Ya Iya, kadang-kadang iya. masih ada sih. Artinya ya ada, tapi kan udah bertobat gitu ya. Tapi kadang-kadang itu bisa respon begitu ya. Tapi Iya. kemudian ketika saya sudah dimenangkan oleh Tuhan ke gereja, saya sudah dibukakan, kemudian sudah bagaimana kehidupan kita sudah merasakan kasih Tuhan dan saya belajar untuk bisa berubah seperti itu ya. Oke, tapi berarti nggak ada durasi waktu yang perlu kita tentukan ya Pak? Betul, Ini betul. 3 bulan nggak berubah, sikat Betul, gitu, nggak betul, bisa ya Pak ya? betul, betul. Tapi ya selama kita masih dimampukan oleh Tuhan ya seperti yang tadi ya firman katakan memang kita harus tidak jemu-jemu berbuat baik. Dan saya pikir falsafah dunia ya kalau dia baik saya akan baik sekali sama dia. Tapi kalau dia jahat saya bisa lebih jahat lagi. Itu berarti kalau di dalam kekristenan sebenarnya nggak bisa ya kita pegang Ya harusnya memang nggak bisa begitu ya. prinsip itu ya. Harusnya nggak bisa. Malah justru kan tadi kan Dia jahat, membalas kejahatan dengan kita kebaikan baik gitu begitu. ya. Karena ternyata di dalam Tuhan kejahatan itu bisa dikalahkan Betul, dengan kebaikan. Betul. Oke Pak, nah ini sekarang ada tips apa ya kalau seseorang itu ingin berbuat baik berdasarkan Alkitab? Mungkin ada poin-poin yang Bapak bisa sampaikan sehingga pendengar podcast hari ini juga bisa
mungkin ada yang selama ini sadar nih ternyata tidak baik nih. Sebenarnya di firman Tuhan tuh banyak bicara tentang kebaikan, karena ini juga menjadi sebuah kunci, artinya perubahan orang Kristen, karena itu menjadi sebuah hal yang artinya kebaikan tuh terwujud ya dalam kehidupan kita. Nah, saya lihat ada beberapa firman Tuhan ya, saya coba kutip, saya bacakan. Misalnya di Mazmur 34 ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Artinya begini, kalau kita mau hidup damai dengan orang lain, berbuat baik. Begitu ya. Kalau nggak mau hidup damai, jangan berbuat baik, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya relasi tidak baik dengan orang lain, berbuat baiklah, pasti nanti kita akan baik, begitu. Ada perdamaian. Kemudian juga dalam Amsal nih yang menarik, Amsal 3:27-20 berkata demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, ini menarik kenapa Jangan begitu? Menahan tadi ya Pak. Betul, artinya ternyata ada orang-orang yang itu sebenarnya berhak atas kebaikan kita. Ternyata Tuhan tuh bisa pakai kita untuk menjawab doa-doa orang lain. Jadi mungkin ada orang yang susah, berdoa, Tuhan tolong, gitu, dia mungkin kurang makan, tuh apa, lagi sakit, membutuhkan dana. Nah mungkin Tuhan sudah gerakan kita nih. Itu coba lihat begitu ya. Nah tapi kadang-kadang kan kita merasa, udahlah mungkin ada orang yang menolong kan begitu ya. Biarlah orang lain saja, saya juga lagi susah, apa begitu. Tapi ketika Tuhan sudah gerakan, dan itu harusnya bagian kita, menjadi alat untuk berbuat baik. Dan Tuhan itu dalam rancangan ya sebenarnya, itu bisa memakai kita dan memenuhi akan kebutuhannya. Nah kadang-kadang kan bisa terjadi tuh di jemaat ya, ada orang membutuhkan, terus ada yang menyalurkan. Mungkin yang dia nggak akan, misalnya orang yang sedang menantikan pertolongan pun dia nggak berpikir siapa orangnya, begitu ya. Tapi Tuhan bisa gerakkan si A, si B untuk menolong dia. Yang bahkan mungkin tidak kenal, begitu betul ya. Nah kalau kita bicara tentang Efesus pasal 2 ayat 10 juga mengatakan apa? Itu bicara tentang bagaimana sebenarnya ketika kita tuh ya sudah diciptakan ya. Kalau kita lihat, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup, dikatakan di dalamnya. Artinya perbuatan baik menjadi buah sebenarnya keselamatan daripada kita. Ya. Selain tadi kita lihat baca dalam Galatia tadi pasal 6. Nah Tuhan Yesus juga pernah berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah saudara, ini Tuhan Yesus ekstrim ya. Ekstrim buat saya. Mengasihi yang membenci. Ya, kemudian yang mengutuki kita kasih berkat. Kan rasa nggak mungkin. Tapi ini firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus ya. Dan Paulus juga mengatakan Roma pasal 12:9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Jadi sekali lagi, kebaikan itu dimulai dari kasih yang tulus, yang memang betul mengasihi. Seperti itu. Oke, Pak Santobi, kalau dibicarakan seperti ini jadi rasanya ya kalau ada orang yang dari kecil mungkin tidak pernah gitu ya, atau jarang bahkan mengalami kebaikan dari orang tua, dari teman, dari sahabat atau siapapun, itu juga mungkin menjadi kunci orang sulit ya untuk berbuat baik pada orang lain. Karena dia mungkin merasa bahwa ya nobody loves me gitu, nggak ada pernah kebaikan yang ada dalam diri saya. Ngapain saya harus berbuat baik bagi orang lain begitu. Saya punya pemikiran lah, walaupun saya juga terbatas saya berbuat baik sesuai dengan kemampuan, tapi saya sebenarnya sudah merasakan kebaikan-kebaikan orang, terutama waktu saya sekolah minggu nih. Jadi kan memang karena ada masalah keluarga, kemudian jatuh bisnis keluarga, dan memang akhirnya kita cukup sederhana, terbatas. Tapi ternyata ada orang-orang yang memperhatikan. Ya saya ingat ada satu guru sekolah minggu yang pernah kasih saya baju baru begitu ya. Ya jujur lah waktu kan kondisi tidak memungkinkan, tetapi yang menarik adalah kemudian dia waktu Natal itu dia kasih saya baju. Dan saya sangat ingat perbuatan dia dan saya bersyukur sekali. Artinya ketika saya dapat baju baru, saya akhirnya ya memang kadang-kadang kan kita anak merasa minder ya dengan teman-teman pakai baju baru di hari Natal, dan itu membuat saya sebuah penghargaan. Akhirnya saya merasa saya disayang, saya dihargai dengan kebaikan guru sekolah. Mungkin kecil buat dia. Ya dia punya uang lebih banyak, dia cuma belikan saya satu baju, begitu ya. Kecil perbuatan buat dia mungkin ya. Tapi buat saya adalah itu hal yang besar. Sehingga mengubah saya
menjadi orang yang memang betul-betul belajar memperhatikan orang yang tidak mampu. Karena memang mungkin saat waktu itu dia juga memang betul-betul membutuhkan. Dan saya berharap juga menjadi bisa mengubah orang juga, dan ini menjadi sebuah hal terus menerus. Iya. Kita berbuat baik, dia merasakan kebaikan, dia juga bisa berbuat bagi orang lain dan terus menerus bisa berbuat baik seperti itu. Dan kebaikan itu tidak akan berhenti begitu ya Pak. Ya, Ketika kita seharusnya lakukan begitu. itu akan terus mengalir. Betul, dan seharusnya mengalir. begitu. Oke Pak Santobi, rasanya kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin silakan Pendeta Santobi bisa memberikan sesuatu yang bisa memberkati rekan-rekan sekalian. Ya, sebenarnya ketika bicara tentang kebaikan, maka kebaikan adalah bicara tentang buah roh. Jadi ketika kita bicara tentang buah roh, maka itu sebuah wujud daripada kehidupan kita yang baru. Iya. Dan itu harus memang dimulai dari kehidupan kita yang baru yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Dan itulah yang menjadi artinya kehidupan kita bisa berbuat kebaikan. Dan kebaikan sekali lagi jangan lagi berfokus kepada diri sendiri. Jadi baik buat diri sendiri. Tapi kebaikan itu adalah wujud sebagaimana kita bisa memperhatikan orang lain. Dan kita rindu dia juga merasakan kebaikan. Yes. Dan itu menjadi hal yang indah. Dan saya percaya ketika kita menaburkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka seperti firman Tuhan katakan, kita dapat menuai, ya. Dan paling penting adalah menuai keselamatan, perubahan hidup dari orang-orang yang merasakan kebaikan kita. Ya, oke. Terima kasih banyak Pendeta Santobi untuk sharingnya hari ini. Sangat-sangat memberkati dan boleh menjadi satu inspirasi ya bagi rekan-rekan sekalian. Nah, pendengar podcast sekalian, ternyata berbuat kebaikan tidak hanya sesuatu yang simpel, sederhana, dan mudah. Terlebih ketika kita boleh mengkaitkan itu dengan firman Tuhan. Ternyata kebaikan ini adalah karena kita terlebih dahulu mengalami kebaikan Allah di dalam diri kita. Karena itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Teruslah melakukan segala sesuatu yang baik karena di dalam rencana Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, di dalam kasih Tuhan, biarlah kebaikan yang sederhana sekalipun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia hari ini itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Bahkan itu bisa memenangkan jiwa-jiwa supaya orang-orang di sekeliling kita pun mengalami kebaikan Allah dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pembicaraan kita hari ini di dalam podcast kita Kopastif boleh memberikan inspirasi bagi Anda sekalian. Dan tentu saja kita boleh berbuah, kita boleh berubah dan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Sampai ketemu di acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak Santobi. Terima kasih Bu Iren. Memberkati.